bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana sih suatu atom atau unsur itu berikatan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan elektron itu berinteraksi dan membentuk apa yang kita sebut sebagai ikatan kimia. Secara khusus ikatan kovalen kemarin. Ya, di awal kita membahas berbagai jenis ikatan, kemudian kita lebih spesifik ke ikatan kovalen. Kemudian kita sudah mendiferensiasikan secara general, ada 2 tipe teori yang bisa kita gunakan, yaitu teori klasik, yang basisnya itu adalah mekanika klasik dari Isaac Newton. Kemudian yang satu lagi adalah menggunakan pendekatan kuantum ya, dan modern, di mana kita pergerakan atau behaviors dari subatomic particles, dalam hal ini elektron, itu bisa lebih akurat diprediksi atau dipelajari dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum. Nah, kemarin kita sudah lihat ada kalau yang teori klasik kita punya teori Lewis ya, kemudian ada teori Vespers ya, di mana elektron itu kita anggap sebagai partikel. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas teori selanjutnya yang kita gunakan untuk mendefinisikan bagaimana sih ikatan kimia itu terbentuk menggunakan pendekatan kuantum. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di slide, kemarin kita sudah menyinggung juga ya, ada beberapa teori yang kita gunakan, yaitu teori ikatan, yaitu salah satunya adalah teori ikatan valensi. Kemarin siapa yang saya lupa, ya juga menyebutkan ya, ada sempat menyebutkan teori ikatan valensi ini. Nah, secara umum teori ikatan valensi ini adalah teori pertama yang menggunakan pendekatan kuantum teori ya untuk menjelaskan bagaimana ikatan kimia itu terbentuk. Ya, jadi ini ada beberapa key figures ya yang sebenarnya dia bukan mengembangkan teori ini secara langsung, tetapi yang karena mereka lah kita bisa memahami gitu ya bagaimana elektron itu berinteraksi. Ya, jadi kalau kita definisi kita ikatan kovalen itu adalah sharing elektron. Jadi bagaimana elektron-elektron yang ada di atom yang akan berikatan menjadi suatu molekul itu berinteraksi dan seperti apa? Karena orang-orang seperti Schrödinger, London, Pauling, Hitler ini yang mempunyai yang akhirnya mendefinisikan bagaimana, terutama Schrödinger ya. Schrödinger ini yang mendefinisikan bagaimana behaviors dari suatu subatomic particles. Jadi kan kalau kita bayangin ya, kalau elektron itu membuat suatu ikatan kimia, dia harus ketemu dulu kan. Jadi kalau logikanya, kalau kita mau mengatakan atom A, misalnya HCl, elektron dari hidrogen agar bisa di-sharing dengan elektron yang ada di klorida, itu kita harus tahu dulu gitu kan posisinya di mana, ya nggak? Nah, jadi kalau kita mau misalnya kalau di-sharing, apakah dia di-sharing di posisi elektron atau tempat elektron itu di tengah-tengah antara molekul atom hidrogen dan klorida, apakah lebih dekat ke atom kloridanya atau lebih dekat ke atom hidrogennya gitu ya. Nah, karena teori klasik itu failed atau tidak mampu untuk menentukan posisi pasti di mana elektron itu berada, karena ya teori itulah ya kekurangan dari teori klasik kan, maka dengan menggunakan solusi dari persamaan Schrödinger, kita tahu energi dari elektron itu seperti apa dan posisi probabilitasnya seperti apa kan gitu ya. Maka kita bisa mempelajari, oh elektron itu seperti ini ternyata. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya ingin mengajak teman-teman kita berdiskusi terlebih dahulu ya untuk merefresh memori kita terkait dengan teori kuantum. Jadi teman-teman masih ingat tidak bagaimana? Jadi sebenarnya
apa namanya, saya apa namanya, selesaikan dulu di sini. Jadi ya, di dalam teori ikatan valensi ini, ya, VB ya, di beberapa buku itu valence bond theory, itu apa namanya, namanya juga valence bond. Jadi ikatan kimia itu dianggap terjadi karena ada interaksi elektron yang ada di orbital valensi atau orbital terluar kan ya. Jadi elektron yang membuat ikatan ya, yang responsible terhadap pembentukan ikatan itu adalah elektron yang terluar saja. Elektron yang di dalam kulit di dalam itu kan tidak terlibat karena dia di dalam gitu ya. Jadi yang di luar saja. Nah, mungkin elektron yang di dalam yang dekat dengan inti biasanya di orbital yang misalnya kita berbicara tentang tadi HCl contohnya. Iya, mungkin kalau hidrogen karena orbitalnya apa elektronnya cuma satu ya berarti elektronnya itu aja kan. Tapi kalau kita berbicara di konteks kloridanya ya, Cl-nya, maka elektron yang akan berinteraksi dengan elektron dari hidrogen itu adalah elektron yang ada di orbital P. Ya kan nggak mungkin di orbital S-nya. Karena yang orbital S ini orbital terdalam kan. Jadi yang akan berinteraksi adalah elektron yang ada di orbital P, elektron terluarnya. Inilah yang namanya yang menjadi basis pemikiran dari teori ikatan valensi ini. Jadi secara umum teori ikatan valensi ini memperhitungkan ya. Jadi interaksi dari orbitalnya, dari atomic orbital. Kan sebenarnya orbital kalau kita balik lagi ke kuantum itu tidak lain adalah awan dari elektron, zona di mana elektron itu berada. Itu yang disebut sebagai orbital. Jadi orbital itu yang berinteraksi membentuk suatu molekul. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya overlap. Nah, dari istilah-istilah baru nih yang kita mungkin teman-teman juga sudah familiar atau sudah pernah mendengar sebelumnya, tetapi ada istilah-istilah baru yang akan kita pelajari kalau kita mendefinisikan ikatan kimia dari pendekatan kuantum. Yang pertama adalah overlap. Jadi atomic orbitalnya akan beroverlap, di mana elektron yang ada di orbital tersebut di-share atau di-sharing kan ya, dipakai secara bersama. Nah, sehingga akan ada suatu aturan di dalam teori ikatan valensi ini yang kita sebut sebagai two electron two centers. Jadi dua elektron, dua inti. Jadi dua elektron yang ada dalam ikatan itu di-sharing dan digunakan oleh dua inti atom penyusunnya gitu ya. Nah, secara umum fungsi gelombang psi di sini ya. Ini kan dari fungsi gelombang dari elektron tersebut merupakan jadi dua elektron yang di-share itu karena dia akan membentuk overlap, maka dia akan melakukan superimpose ya. Nanti ini banyak sekali hubungannya dengan fisika. Nanti mungkin teman-teman saya sarankan juga mengingat-ingat kembali pelajaran gelombang di fisika ya. Jadi bagaimana behavior dari gelombang itu seperti apa? Bagaimana kalau dua gelombang itu bertemu, interaksi antara dua gelombang dan lain sebagainya. Nah, dari keempat poin ini, saya mungkin ingin mengajak teman-teman dulu untuk berdiskusi. Kira-kira sebelum kita lebih jauh gitu ya mendiskusikan bagaimana sih elektron ini berinteraksi dan perspektifnya terhadap pembentukan ikatan, mungkin saya mau mengajak teman-teman untuk mungkin saya tanya dulu, kira-kira apa yang teman-teman ketahui? Mungkin ada salah satu yang menjelaskan apa yang teman-teman ketahui terkait dengan persamaan Schrödinger itu. Apa sih sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh persamaan Schrödinger dan implikasinya terhadap bilangan kuantum? Silakan. Siapa yang ingin coba sharing? Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kimia dasar ya. Atau begini deh, bilangan kuantum itu ada 4 kan yang kita ketahui. Kira-kira apa aja? Mulai dari situ deh.
Ada yang mau sharing nggak? Ada bilangan kuantum apa aja? Yang kalau di SMA kita kenal bilangan kuantum itu dikatakan sebagai alamatnya elektron. Kan gitu ya. Tidak ada elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama. Semuanya berbeda gitu. Oke, silahkan. Siapa yang mau coba ngobrol-ngobrol dulu? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya pagi-pagi. Silahkan. Halo? Seingat saya, Pak, persamaan Schrödinger itu digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gelombang dari partikel, bukan, Pak? Apa aja itu? Atau gini dulu deh, yang pertanyaan yang pertama sih, kita mulai dari apa itu bilangan kuantum dan apa saja itu bilangan kuantum, dan mungkin menjelaskan satu persatu apa saja dia. Maksudnya apa gitu. Bilangan kuantum itu kan hasil dari solusi persamaan Schrödinger kan. Ingat nggak bilangan kuantum itu apa aja? Oke, saya bocorin satu, bilangan kuantum utama atau bilangan kuantum principal kalau bahasa Inggrisnya ya. Principal quantum number yang biasa kita lambangin N kan gitu. Nah, itu menyatakan mendefinisikan energi dari elektron tersebut kan ya. Nah, kira-kira apa lagi? Azimut, magnetik, sama spin, bukan, Pak? Ya, betul. Jadi yang pertama tadi prinsipal, kemudian ada azimut, ada magnetik, ada spin. Bisa menjelaskan nggak kira-kira? Masing-masing itu tadi apa? Tadi saya sudah menjelaskan terkait yang prinsipal ya, yang utama. Itu adalah energi dari atom tersebut, dari elektron tersebut. Kalau N-nya itu semakin besar, N-nya semakin tinggi energinya kan. N sama dengan 1. Atau kalau di SMA kita sebut sebagai kulitnya gitu ya. Kulit dari elektronnya itu. Bagaimana? Kalau bilangan kuantum azimut itu kayak menandakan subkulitnya, Pak. Kalau S ada M0, kalau P 1, D2, F3. Oke, kalau azimut itu tadi ya, subkulit. Nah, tetapi pernah nggak teman-teman itu penasaran gitu? Apa sih sebenarnya yang disebut dengan subkulit gitu? Coba bayangin struktur atom itu seperti apa. Jadi kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi memang anorganik ini pelajaran yang harus memang saya akui yang harus banyak menghayal ya. Jadi orang-orang di KBI anorganik itu kebanyakan suka menghayal, tidak real gitu ya. Maksudnya apa yang kita pelajari itu bukan sesuatu yang kasat mata, tetapi kebanyakan tuh mirip-mirip kayak fisika sih sebenarnya. Jadi kita coba coba teman-teman ngebayangin sekarang. Apa sih sebenarnya yang kita maksud sebagai subkulit itu? Coba ada bisa nggak yang menjelaskan dengan bahasa yang gampang gitu, yang kita gampang mengerti saja? Ya betul, definisinya adalah subkulit gitu. Tapi apa sih subkulit? Apa sih dia gitu? Apa sih yang disebut sebagai subkulit? Ada nggak yang mau kasih pendapatnya saja? Nggak apa-apa, salah atau benar. Saya bukan menjadi ini. Kita ngobrol saja. Halo? Ada? Siapa nih? Pak, saya mau kasih pendapat, tapi ya, saya kurang yakin sih, Pak. Nggak apa-apa ya, justru itu fungsinya kita belajar kan, nggak usah harus 100% harus benar begitu. Jangan takut untuk mengemukakan pendapat. Jadi ini kebiasaan yang sebenarnya menurut saya kurang begitu baik gitu. Jadi saya bukan menjudge teman-teman harus benar harus salah gitu. Kita juga nggak sedang ujian. Nah, kita diskusi. Jadi
anything yang kalian coba, makanya tadi saya menantang teman-teman untuk coba dibayangin kira-kira apa yang sudah kita pelajari itu benar-benar kita pahami nggak sih? Kalian selalu dicekokin dengan informasi subkulit gitu. Tapi pernah nggak kepikiran apa sih sebenarnya esensinya subkulit ini? Bilangan azimut itu apa? Magnetik itu apa? Spin itu apa? Sebenarnya itu simple. Itu karena mungkin bahasa yang digunakan di buku itu terlalu complicated. Jadi kita sebenarnya jadi akhirnya bingung sendiri. Tapi jadi coba kita cari apa namanya, kita diskusikan di sini ya definisi yang simple, yang dengan bahasa yang gampang yang kita bisa pahami bareng-bareng gitu. Makanya saya coba mungkin teman-teman sebenarnya kan sudah mempelajari. Jadi apa namanya, sebagian mungkin ada yang masih belum terlalu paham betul, atau mungkin ada yang masih setengah paham, ada juga yang sudah paham. Jadi saya minta coba mungkin teman-teman yang punya pandangan di-share apakah pandangan itu udah benar atau belum gitu ya. Jadi disinilah kita coba ini. Silakan. Ya, gimana tadi? Kalau menurut saya subkulit itu gimana kita bisa menemukan elektron gitu, Pak? Ya, kalau memprediksi tempat elektron. Kalau lambangnya apa ya? Kalau kita lagi membuat konfigurasi elektronik, ingat nggak? N sama N itu kan yang 1, 2, 3, 4 itu kan ya? Subkulitnya, Pak. Iya. N. Kemudian yang azimut itu kan apa? L kan? Iya, Pak. Nah, jadi L itu kan itu dia dinyat SPDF. SPDF ya. Nah, S apa beda S? Ada apa beda P? Apa beda D? Nah, itu. Apa bedanya? Orbital S, orbital P, ini kan semua simbol ya. Enggak. Apa beda S dan yang paling gampang deh, orbital S dan P itu apa yang paling perbedaan mendasarnya? Jumlah elektronnya. No, jumlah elektronnya tetap 2. Ya kan? Dalam satu orbital maksimal ada 2 elektron. Ingat nggak orbital S itu kan orbital S itu kan bentuknya spherical. Orbital P begini kan? Ya nggak? Seperti baling-baling gitu. Pernah lihat nggak orbital S? Kalau orbital S itu dia cuman terdiri atas satu buah orbital. Kalau subkulit P itu 3. Itu ininya, itu azimut. Nah, azimut itu yang M apa namanya? Saya lupa apa namanya, ML-nya ya, ML-nya ya. ML-nya, kalau yang ini kan L-nya. Jadi perbedaan antara orbital S dan P itu bentuknya. Jadi perbedaan mendasar bedanya cuma hanya dilambangkan S itu kependekan dari spherical. Ya. P itu saya lupa kepanjangannya apa, tetapi bentuknya. Jadi N itu kan mendefinisikan energi. Energi itu sebenarnya ukuran. Semakin besar energinya, semakin tinggi kan, semakin besar nilai N, bilangan kuantum prinsipal, semakin besar apa namanya, sebentar, saya masuk ke
Oke, bentar, sorry, tadi anak saya agak ribut. Oke, jadi perbedaan utama antara orbital S dan orbital P itu adalah apa namanya bentuknya kan. Bentar, saya repost lagi di sini. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi perbedaan orbital S dan orbital P, kalau teman-teman masih ingat dulu di kimia dasar, itu adalah menyatakan bentuknya. Orbital S itu yang bulat atau spherical, orbital P itu yang seperti baling-baling atau dumbbell gitu ya. Nah, orbital D itu yang macam-macam, ada yang begini gitu ya. Ada yang seperti kupu-kupu, ada yang kayak donat di tengahnya gitu. Nah, ini ada yang pernah kepikiran nggak? Dari mana kita bisa tahu bentuknya kayak gitu, orbital tersebut? Menurut kalian dari mana si Schrödinger tahu? Oh, orbital S itu bulat bentuknya. Oh, orbital P itu ini orbital S. Orbital P ini kayak baling-baling seperti ini. Orbital D itu kayak kupu-kupu. Gitu. Ada yang ini DZ gitu ya. Ini orbital D, bentuknya macam-macam. Kira-kira menurut kalian dari mana ya dia tahu itu? Ada yang mau kasih pendapat? Dari kira-kira perkiraan elektronnya di situ gak Pak? Kayak membentuknya jadi kayak gitu. Ya, betul. Itu yang kita sebut sebagai apa namanya radial distribution kan. Plot radial distribution. Jadi Schrödinger ini kan, jadi makanya saya bilang ada dua solusi dari persamaan Schrödinger. Yang pertama itu adalah energinya, yang kedua adalah probability density. Jadi di mana kita bisa kemungkinan di mana kita bisa menemukan elektron. Jadi apa yang dilakukan Schrödinger, dia membuat satu plot di ruang 3 dimensi. Jadi kalau dia jalan, dia plot ya, misalnya ini plot, ini adalah probabilitasnya. Jadi kalau kalian pernah nanti mungkin belajar kuantum ya. Kuantum sudah dapat atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, jadi kalau di kuantum ini saya mungkin kasih. Jadi probabilitas ya, yang namanya kemungkinan, probabilitas di matematika itu kan nilainya dari 0 sampai 1 kan. Kalau 0 itu artinya kemungkinan kita menemukan elektron di posisi tersebut itu tidak ada kemungkinan. Nggak mungkin kita akan ketemu elektron. Kalau 1 itu pasti kita ketemu elektron, kan gitu. Nah, jadi ini misalnya dari inti atom, ini jarak dari inti atom ke misalnya ini dalam sumbu X ya, arah sumbu X. Nah, jadi ini jarak misalnya dalam Armstrong gitu. Jadi kalau kita jalan di awal sekali di X sama dengan 0, artinya di dalam inti atom, itu pasti kemungkinan kita menemukan elektron pasti akan sangat kecil atau sama dengan 0. Karena elektron tidak akan mungkin ada di dalam inti atom kan ya. Tapi begitu kita bergerak jalan semakin menjauhi inti atom ke arah luar gitu ya, maka kemungkinan kita akan menemukan elektron akan semakin besar, ya kan? Nah, ini hasil dari prediksi nih, persamaan Schrödinger. Semakin jauh, sampai kita mendekati, kita ketemu elektron, gitu ya. Dimana probabilitasnya atau psi square-nya, ini pangkat 2, sama dengan 1. Jadi di titik inilah kita menemukan pasti kemungkinan kita menemukan elektron itu besar gitu ya. Tapi begitu kita terus jalan lagi, maka kemungkinan kita menemukan elektron juga akan turun lagi kan, turun terus gitu ya, sampai dengan 0 lagi gitu ya. Jadi semakin jauh kita jalan dari inti atom, maka kemungkinan kita ketemu elektron juga akan semakin hilang kan, akan semakin kecil ya. Nah, ini kalau dielaborasi ke sumbu yang 3 dimensi gitu ya, sumbu YZ gitu. Ini X, Y, Z. Ini kalau ruang 3 dimensi, misalnya ini
X, Y, Z gitu ya. Nah, begitu itu yang dilakukan oleh Schrödinger tuh di apa di situ. Nah, ini kalau dia jalan di sumbu X tadi ya, dia lagi lakukan lagi di sumbu Y, lakukan lagi di sumbu Z. Maka disitulah dia menemukan bentuk dari elektron tersebut. Bentuk dari orbital tersebut. Makanya kan masing-masing orbital ini memiliki persamaan gelombang yang berbeda. Fungsinya berbeda kan, fungsi matematika aja berbeda. Makanya dia menghasilkan ada yang bentuknya bulat gitu ya. Ada yang bentuknya nanti kalau orbital P di sumbu X dia nggak ketemu elektron, tapi di sumbu Z dia ketemu gitu ya. Makanya dia bentuknya seperti itu. Nah, untuk bilangan kuantum yang ketiga yang azimut itu orientasinya. Jadi kalau S ini kan dia untuk S dia tidak punya orientasi yang lain-lain karena dia symmetrical. Bulat itu kan kalau mau kita putar-putar juga dia nggak ngaruh kan gitu ya. Tetap di situ. Kalau P, makanya kita punya 3 tipe. Jadi ada yang PZ gitu ya di sekitar sumbu Z, ada yang PX di sumbu X gitu ya, dan PY. Jadi orientasinya di dalam ruang 3 dimensi. Begitu juga dengan Z. Nah, kalau yang MS, yang spin itu sebenarnya bukan hasil dari solusi dari persamaan Schrödinger, tetapi ini adalah lebih ke efek elektromagnetik. Jadi kita tahu elektron itu kan bermuatan negatif. Jadi kalau objek yang bermuatan, kalau dia muter, jadi kita tahu kan sebenarnya elektron itu berotasi ya. Jadi dia kalau dia muter, suatu objek yang bermuatan muter, maka akan ada medan magnet ya. Akan ada medan magnet, akan ada polarisasi kutub utara dan kutub selatan kan nih, sesuai dengan aturan tangan kanan kita kan. Kalau dia berputar searah jarum jam, maka dia akan medan magnetnya akan ke atas. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka medan magnetnya akan mengarah ke selatan kan gitu ya. Sama kayak bumi. Bumi itu kan kenapa ada kutub utara, kutub selatan? Karena inti bumi ini core itu kan besi ya. Besi itu kan magnetik. Jadi sebenarnya bumi ini adalah giant magnet. Tahu dari mana kita? Bukti fisiknya apa kalau bumi ini merupakan giant magnet? Itu adalah ada fenomena aurora di dekat di daerah northern dan southern hemisphere. Jadi aurora itu terjadi karena ada interaksi medan magnet dari bumi dengan cosmic rays. Cosmic rays itu kan biasanya charged particles, partikel-partikel yang bermuatan. Begitu dia ketemu dengan medan magnet, dia akan tereksitasi, glowing, maka akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai aurora gitu ya. Kalau teman-teman dulu saya sempat beberapa kali pernah melihat aurora. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia dari Amerika, biasanya saya naik pesawat tuh kalau dari LA, dari San Francisco. Jadi kalau dari kalau pulang agak sore, biasanya pesawatnya itu sore jam 5 jam 6. Jadi nyampe di Jakarta itu pagi, subuh. Jadi biasanya pesawat itu akan naik dulu ke atas ke arah Kanada. Nah, begitu kita lewat di arah Kanada, kalau pulangnya pas winter, itu akan agak kelihatan gitu ya. Karena matahari itu tidak terlalu, cahaya matahari biasanya kalau dia siang dia nggak kelihatan karena cahaya matahari lebih terang daripada auroranya. Nah, kalau dia malam, nah, itu bisa kelihatan tuh. Warnanya macam-macam, ada yang hijau gitu ya, biru, hijau lah kebanyakan. Atau mungkin kalau teman-teman punya kesempatan nanti juga ke Iceland, ke daerah-daerah yang Alaska gitu ya. Nah, itu akan melihat gitu ya fenomena ini. Ini adalah bukti nyata bahwa bumi itu merupakan magnet. Nah, hal yang sama juga terjadi di elektron. Elektron karena dia bermuatan negatif, dia muter, maka akan ada spin, akan ada medan magnet. Jadi ini misalnya elektron ya, dia bermuatan negatif. Kalau dia muternya ke arah jarum jam gini ya, maka akan ada muatan medan magnet yang mengarah ke atas. Makanya biasanya
ms kecil itu kita lambangkan dengan panah kan gitu ya, bilangan ke atas, satu lagi yang ke bawah gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa dalam satu orbital itu maksimal ada 2 elektron okupansinya, maka nggak mungkin spinnya itu sama gitu ya. Pasti salah satunya kebalikannya, karena kalau kita secara umum dekatkan saja 2 magnet yang berbeda tapi kutubnya kita paralelkan, jadi sama-sama kutub utara di atas, pasti akan tolak menolak kan gitu ya, pasti akan ada, nggak akan bisa ketempel gitu, pasti akan ketolak gitu. Jadi tapi kalau kita balik gitu ya, jadi kalau kita balik, misalnya kita punya magnet nih gini, kita balik kutub utaranya di atas, nah ini yang selatannya di sini gitu, pasti akan nempel gitu ya. Nah, begitu juga dengan elektron. Elektron kan jadi nggak mungkin elektron yang satunya ini pasti akan muternya ke sebelah kiri gitu ya, dengan arah dari medan magnetnya itu sebaliknya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini dulu yang harus kita pahami bersama, teman-teman. Mungkin harus saya sarankan baca lagi, pahami lagi dengan betul terkait dengan bilangan kuantum ini, karena yang akan berinteraksi itu elektronnya sebagai gelombang, ya, jadi bukan sebagai partikel lagi. Jadi di teori dengan pendekatan kuantum ini tidak seperti pendekatan Lewis dan Vespers, di mana elektron itu kita anggap sebagai partikel. Di sini kita sudah menganggap elektron itu sebagai gelombang. Nah, jadi kalau ada dua partikel yang ketemu dengan ada 2 gelombang yang bertemu membentuk ikatan, itu akan berbeda sekali cara pandang kita. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi tadi saya belum mendapat teman-teman mungkin atau sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Halo, apakah sudah jelas? Atau bingung? Ada yang jelas? Sejauh ini sudah jelas sih Pak, kalau saya. Kalau saya juga. Oke. Ada yang, tadi saya tanya ada yang jelas, diam juga, berarti nggak jelas semuanya. Oke, jadi saya asumkan teman-teman sudah paham ya terkait dengan ini. Atau begini deh, saya tanya dulu, saya pengen tahu sebenarnya, karena ini penting. Jadi pemahaman teman-teman tentang dualisme sifat dari elektron itu akan menjadi dasar kita untuk memahami materi-materi selanjutnya soalnya. Coba boleh nggak sharing sejauh mana teman-teman tahu fenomena dualisme partikel gelombang dari elektron ini? Saya pengen tahu aja dulu pengetahuan teman-teman semua terkait dengan sifat dualisme partikel gelombang ini, apa yang dijelaskan oleh Louis de Broglie itu ya. Oke, siapa yang mau sharing?
Gimana? Ada yang mau sharing nggak? Ya, saya tunjuk aja ya. Mana dia? Siapa ya? Coba Fahmi Ramadhani Surya. Ada Fahmi? Iya ada Pak. Oke, boleh nggak sharing apa yang Fahmi sejauh ini ya, setelah apa namanya dari berbagai macam kuliah, mata kuliah terkait dengan dualisme partikel gelombang. Sebenarnya sudah disinggung di kuliah dasar, di udah kuliah yang lainnya, kan? Yang saya tahu sih yang punya sifat begitu cahaya ya. Dia itu bisa bersifat sebagai partikel, bisa juga bersifat sebagai gelombang. Kan dia punya sifat dari dua-duanya gitu sih. Cuma itu aja yang bisa saya sebut. Oke. Ya, cahaya kan sebenarnya kalau kita lihat di skripnya ada namanya partikelnya, partikel cahaya atau foton. Itu masuk ke dalam subatomic partikel juga. Jadi mirip elektron juga sama. Elektron itu juga ya, cahaya juga lah gitu ya. Kenapa dia cahaya? Ya kalau kita lihat sinar katoda itu kan sebenarnya elektron. Cathode rays yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Cahaya, elektron itu cahaya juga. Cahaya. Oke. Jadi cuma ingatnya itu aja dari itu, nggak ada yang lain. Iya sih. Itu aja. Nah, berarti masih belum komprehensif kan ya. Jadi maksud saya biar kita enak juga ngobrolnya. Biar saya juga nggak ini apa namanya menjelaskannya. Jadi saya harus tahu dulu teman-teman sejauh mana nih pemahaman. Ya, siapa lagi? Siapa? Jihan Nabila, coba. Jihan ada nggak Jihan? Halo Jihan Nabila. Halo? Ada di chat, Pak. Ada di chat. Kenapa tidak bisa ngomong? Ada apa? Nggak ada speakernya ya? Oke. Coba yang lain deh. Masa harus dipanggil? Kita ngobrol aja ya, nggak ada salah benar, nggak usah malu-malu. Siapa? Albertus Aldo. Halo Pak, iya. Ya, gimana? Apa yang? Oh iya. Ya, silakan. Iya, mengenai elektron sebagai partikel dan gelombangnya Pak. Jadi kan kalau elektron sebagai partikel kemarin kita udah jelaskan, dimanfaatkannya kepada bentuk pemodelan seperti kayak pemodelan struktur Lewis gitu, dimana kayak dia sebagai sebuah partikel, kita sebagai sebuah zat ya, sebagai sebuah matter gitu. Tapi sebagai gelombang juga dia juga memiliki sifat-sifatnya gelombang ya Pak. Jadi seperti kayak dia bisa interference, dia bisa superposisi gitu. Jadi saat terjadi reaksi kimia diharapkan elektron dari dua atom ini saling berinterferensi gitu. Jadi supaya berinterferensi menguatkan, jadi supaya antar kedua elektron ini bisa saling bertautan gitu Pak. Kan seperti yang ditulis di PPT kan superimposing satu sama lain. Nah kalau misalkan
elektron ini kan sendiri punya bentuknya dalam C, dia bentuk persamaannya dinyatakan dalam C. Kalau dalam perkuliahan sebelumnya, kalau kami dalam kayak fisika modern, kami kenakan Schrödinger kan menyatakan persamaan untuk penjelasan perubahan perubahan sistem fisik dalam efek kuantumnya, seperti kayak dualitas gelombang partikel, atau misalkan kayak keberadaan sebuah partikel tersebut dalam sebuah persamaan, dalam sebuah persamaan gelombang dalam satu satuan waktu gitu. Untuk mengetahui posisinya dia dalam ini Pak, dalam satu satuan waktu gitu Pak. Nah, ini berkaitan juga Pak. Jadi kita bisa tahu juga elektron itu maksudnya kan kita nggak bisa tahu tempatnya, cuman kan kita bisa tahu probability-nya gitu. Jadi dari sini kan kita bisa tahu probability-nya, kita bisa tahu bahwa nanti misalkan dia berikatan dengan zat lain, kita tahu bahwa dua zat ini elektronnya memiliki probabilitas yang sama gitu. Jadi berarti kita tahu bahwa dia superimposing gitu, atau misalkan dia bertautan gitu. Seperti itu Pak. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi saya juga lupa bahwa anak kimia juga harus dapat fisika modern. Ya, udah ngambil fisika modern kan ya. Nah, jadi fisika modern memang sebenarnya kebanyakan teman-teman akan mendapatkan lebih ke teknisnya ya. Ya namanya juga fisika kan ya gitu ya. Jadi dari physics-nya, point of view. Jadi mungkin teman-teman nggak terlalu banyak terekspos dengan implementasi gitu, atau physical atau meaning esensi dari persamaan-persamaan yang dipelajari di fisika modern, yang cacing integral sampai 3 gitu ya. Nah, tadi betul apa yang dikatakan Aldo ya, jadi dualisme itu yang mengakibatkan bahwa kita sebenarnya bisa memahami bagaimana elektron itu bisa berikatan gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat di pendekatan teori kuantum itu adalah sifat elektron itu sebagai gelombang tadi. Jadi kalau partikel tadi, kalau dia berinteraksi dengan partikel lain, kalau partikel berinteraksi dengan partikel lain, ada yang kita sebut sebagai teori tumbukan kan ya. Dia karena gitu dia adalah suatu objek yang solid kan gitu, partikel itu kan. Jadi kalau tergantung nanti dari sifatnya, dia bisa kalau dia berinteraksi ada yang kita kenal, kalau dari teori klasik itu ada yang kita kenal dengan lending sempurna gitu ya, tidak sempurna. Jadi kayak misalnya main bola, apakah seperti efek di bola biliar gitu ya. Jadi kalau dua objek ketemu dia akan memantul gitu ya, atau dia bergabung menjadi satu kan gitu kalau itu objeknya partikel solid. Nah, sedangkan kita berbicara tentang sekarang di pendekatan ini, kita berbicara tentang gelombang. Nah, gelombang itu kan behaviornya atau sifatnya berbeda. Paling gampang kita melihat yang real gelombang itu, kalau gelombang elektromagnetik kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Siapa yang bisa lihat gelombang microwave atau gelombang radio? Kan nggak kelihatan. Kita nggak punya mata, kita hanya bisa melihat cahaya di panjang gelombang tampak saja. Cuma dari mata kita cuma bisa mengidentifikasi gelombang di panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer saja. Sangat kecil itu. Padahal ada gelombang sinar X, sinar gamma, sinar radio gitu ya, UV dan lain sebagainya. Nah, tapi yang real yang bisa kita lihat itu gelombang yang ada di fluida, yang di air nih. Kalau kalian tuh air ya. Air itu kan ya itu sebenarnya sifatnya mirip seperti gelombang yang ada di gelombang elektromagnetik yang kita kenal. Jadi kalau teman-teman masih ingat pelajaran fisika, saya buka lagi slide-nya. Maka
di gelombang itu ada beberapa sifat yang unik untuk gelombang. Ada yang kita sebut sebagai frekuensi, ada yang kita sebut sebagai amplitudo, ada yang kita sebut sebagai panjang gelombang. Ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa definisi ketiga sifat ini? Apa itu amplitudo, apa itu panjang gelombang, atau itu frekuensi? Jadi kalau kita gambarin gelombang, ini misalnya pen, ya. Sini deh. Nah ini gelombang, wave, gelombang. Jadi elektron itu bisa kita anggap seperti ini, bukan dia solid seperti ini ya, partikel. Tapi dia juga bisa bersifat seperti ini, gelombang. Nah, yang mana yang namanya amplitudo, yang mana yang namanya frekuensi, yang mana yang namanya panjang gelombang. Kira-kira masih ingat nggak? Sifat itu kan kita tidak temui di sini. Kalau dia partikel, dia nggak punya amplitudo, dia nggak punya frekuensi, dia nggak punya nah, masih ingat nggak fisika? Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Kalau amplitudo itu ketinggian gelombangnya. Kalau panjang gelombang itu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu lambda, bukan Pak? Bukan. Jadi kalau panjang gelombang itu jarak dari antar dua puncak. Nah ini lambda, ya kan? Nah kalau ini amplitudo, tingginya ini kan. Nah kalau frekuensi itu berapa banyak puncak ini dalam satuan waktu. Misalnya 1 detik misalnya, nah, macam-macam, ada hertz. Hertz itu kan per detik ya. Ada lagi sentimeter per second gitu kan, ada macam-macam ya berapa unit dari frekuensi. Tapi secara umum berapa banyak puncak ini dalam 1 detik kan gitu ya. 1 detik itu berapa banyak puncaknya. Semakin banyak puncaknya, semakin besar frekuensinya kan gitu ya. Nah ini kalau kita plot di dalam persamaan matematika gitu ya. Jadi kalau ini sumbu X, sumbu Y gitu ya. Ini sumbu X. Maka karena dia gelombang seperti ini, maka kita bisa buat persamaan gelombangnya. Ya kan? Ada sin berapa gitu kan, sin cos apa gitu ya, persamaan gelombang ini. Nah, persamaan gelombang ini yang salah satunya kita sebut sebagai psi ini tadi ya. Fungsi gelombang, wave functions. Jadi tergantung, dia modelnya tergantung dari lambda dan 3 sifat ini, amplitudo dan frekuensi, maka persamaan gelombangnya juga akan berbeda kan. Itu yang pertama. Kemudian sifat dari gelombang juga yang unik dan berbeda dari partikel itu adalah kalau dia ketemu dengan gelombang lain. Tadi sudah disinggung oleh Aldo lagi ya. Jadi kalau pernah nggak kalian lagi mandi, nggak tahu kalau atau lagi berenang gitu ya, atau lagi di air lah gitu, kalian apa namanya lihat ada 2 gelombang. Jadi kalau kalian misalnya lagi di kolam renang ya, kalau coba aja nanti iseng-iseng, kan makanya semua fenomena yang terjadi di alam itu sebenarnya berlaku di mana-mana. Jadi sambil berenang mungkin sambil ingat pelajaran SRSA gitu ya. Jadi di berenang, tangan kanan kalian nyipratin air, kan, menepuk permukaan air, kan nanti dia akan menghasilkan gelombang kan. Tetapi iramanya kalian atur. Misalnya 1 ketukan 1 detik itu berapa ketukan? Tek 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 gitu ya. Jadi nanti akan keluar gelombang. Nah, tangan kanan, tangan kiri kalian juga sama. Tetapi iramanya bergantian dengan tangan kanannya. Jadi tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi tek 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 tek. Jadi akibatnya apa? Akibatnya gelombang yang kalian hasilkan dari penumpukan air, permukaan air tadi akan menghasilkan 2 gelombang yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi yang satu misalnya pas di lembahnya, yang satu pas di puncaknya gitu ya. Kalau kalian alternating seperti itu. Tapi kalau kalian ngetuknya bareng, ngetuknya bersamaan, ngetuk airnya bersamaan, maka dia akan menghasilkan irama yang sama kan, maka akan menghasilkan gelombang yang sama.
Nah, masih ingat nggak kalau misalnya dua gelombang kan, jadi di tengah nanti akan ketemu nih gelombangnya. Jadi kalau kalian di tengah apa namanya di air, tangan kanan menempuk permukaan air, tangan kiri menempuk permukaan air, terus di hadapan kalian kedua gelombangnya akan ketemu kan. Jadi gelombang yang dari tangan kiri dengan gelombang dari tangan kanan akan ketemu di tengah. Nah, apa yang terjadi di tengah? Kalau misalnya irama ketukan yang kalian lakukan di permukaan air itu berbeda dengan kalau misalnya iramanya sama. Artinya fungsi gelombangnya itu berbeda atau sama, kan artinya fungsi gelombangnya berbeda, fungsi gelombangnya sama. Kira-kira apa yang terjadi pada kedua gelombang ini? Ada yang masih ingat nggak? Apa yang terjadi? Masih ingat ada istilah dulu di SMA yang namanya interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Apa itu? Masih ingat, Pak. Ya, apa itu? Kalau yang konstruktif itu berarti dua gelombang, kemudian waktu dia berinterferensi makin kuat. Kalau destruktif itu kebalikannya, jadi lenyap gelombangnya. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan tadi fenomena yang kalian di air tadi ya. Kira-kira mana yang konstruktif, mana yang destruktif? Interference itu kan artinya bergabung ya. Jadi ada dua gelombang ketemu terus dia bergabung kan gitu ya. Nah, tadi yang air tadi, kalau misalnya yang sama dulu deh iramanya, apa yang terjadi? Konstruktif atau destruktif? Destruktif. Kalau iramanya sama, destruktif. Ya. Konstruktif, Pak. Konstruktif ya. Jadi bukan destruktif. Kalau iramanya berbeda? Ya pasti destruktif kan? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa implikasinya terhadap ketiga parameter ini? Jadi kalau yang konstruktif itu seperti apa parameternya? Jadi ada dua gelombang, misalnya ini gelombang A, ada dua gelombang satu ya. Gelombang satu yang konstruktif ya, ini konstruktif. Konstruktif kan berarti sama lembah sama lembah, puncak sama puncak. Sorry, ini nggak apa namanya nggak ideal lah, tapi you know what I mean kan? Ini kan constructive interference. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, ini yang kedua, tipe yang destruktif. Berarti dia begini. Kebalikannya kan? Oke. Nah, ini apa yang terjadi pada amplitudonya? Makin besar. Makin besar. Penjumlahannya kan? Jadi menjadi dua, ya total dari amplitudo dari masing-masing ini. Jadi ini kalau ini, karena dia fungsi gelombangnya sama, maka dia akan apa namanya menjadi double-nya. Kalau yang destruktif seperti apa? Ini gelombang A misalnya, ini gelombang B. Jadi ini total gelombangnya A, amplitudo totalnya ya amplitudo A ditambah amplitudo B. Oke. Nah, kalau destruktif gimana?
Kira-kira. Amplitudonya habis Pak, jadi 0. Kan? Jadi dia saling meniadakan kan? Jadi akhirnya hilang gelombangnya. Jadi coba nanti deh hari ini kalian coba aja di rumah buat fenomena ini. Jadi ini akan membantu kalian nanti memahami kira-kira apa sebenarnya yang terjadi waktu elektron itu ketemu. Jadi ada dua gelombang dengan frekuensi yang dengan fungsi gelombang yang sama dengan yang berbeda tadi. Dikonfirmasi apakah benar gitu. Jadi kalau iramanya sama, gelombangnya makin besar apa enggak? Kalau iramanya berbeda, artinya fungsinya berbeda, fungsi gelombangnya, maka akan saling meniadakan. Akhirnya dia gelombangnya nggak ada, hilang gitu di tengah. Jadi tenang lagi airnya di tengah. Gitu ya. Nah itulah yang terjadi pada elektron. Kalau kita melihat elektron sebagai gelombang. Nah jadi di dalam teori kuantum, karena elektron mempunyai sifat dualisme tadi, jadi elektron juga bisa bersifat sebagai gelombang, maka waktu suatu atom berinteraksi dengan atom lainnya, di mana elektron pada orbital valensinya itu berinteraksi dengan elektron dari orbital valensi dari atom lain, dua fenomena ini yang terjadi. Jadi kalau kita melihat elektron A sebagai gelombang, kalau kemudian dia ketemu dengan elektron B juga gelombang, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Ya, saya tidak akan masuk secara mendalam dengan persamaan kimia, persamaan matematika, karena itu ranahnya fisika, ranahnya kuantum, kimia fisik dan segala macam. Jadi saya ingin teman-teman di sini melihat esensinya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Kalau perhitungan detailnya kita nggak usah pikirin dulu. Ya, rumus-rumus di sini hanya embel-embel saja. Jadi nggak usah khawatir dengan saya di sini. Nggak akan keluar di ujian. Yang penting itu teman-teman harus tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh rumus ini kan. Gitu. Jadi begitu dua elektron ini ketemu, karena kita menganggap elektron itu tidak lagi sebagai partikel, tetapi sebagai gelombang, maka elektron itu berinteraksi. Karena dia gelombang, dia mengikuti kaidah gelombang juga kan, sifat-sifat gelombang. Jadi kita tahu kalau gelombang, ada dua gelombang ketemu dan berinteraksi, maka ada dua kemungkinan, interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Kenapa ada dua? Kenapa nggak salah satu? Karena kita tidak tahu dengan pasti fungsi gelombang dari suatu elektron. Kita tidak akan bisa memprediksi, karena ya tidak seperti air, permukaan air tadi ya, kita bisa lihat dan ukur dengan akurat gitu ya, bentuknya kayak gimana. Kalau elektron kan gelombangnya kita nggak bisa lihat elektron gelombangnya kayak gimana. Oke, kita asumsikan dia akan menghasilkan dua kemungkinan. Karena kemungkinannya cuma dua, sama atau beda kan gitu ya. As simple as that. Nah, jadi kalau dua elektron, ini misalnya dua atom ya, sorry. Kalau dua elektron yang berinteraksi, di mana orbital atau elektronnya sama dengan ini berinteraksi, maka fungsi gelombangnya ini, psi-nya ini akan berinteraksi, ya. Nah, jadi membentuk konstruktif dan destruktif interference. Ya. Jadi kalau misalnya dia konstruktif, maka amplitudonya dari gelombang tersebut akan meningkat ya. Jadi kalau misalnya dua wave functions itu sama, ya, maka dia akan menghasilkan amplitudo, di mana amplitudonya itu regionnya atau daerahnya itu ada di antara dua inti. Nah, itulah yang membentuk ikatan kimia. Ya. Nah, ini fenomena ini yang kita sebut sebagai pembentukan ikatan menggunakan teori ikatan valensi. Nah, tetapi karena elektron itu bermuatan dan dia ada spinnya, maka sesuai dengan prinsip Pauli, kalau dalam kalau elektron itu berinteraksi, spinnya harus berlawanan kan gitu ya. Maka
spinnya juga harus berlawanan, spin pairing. Jadi meskipun sebelum dia berinteraksi membentuk ikatan kimia, spinnya itu sama, misalnya dua-duanya panahnya ke atas, begitu dia membentuk ikatan kimia, salah satu akan spinnya berubah. Jadi kebalikannya, karena tidak gitu ya. Larangan Pauli kan tidak boleh elektron itu dalam satu orbital spinnya sama, dia harus berbeda. Karena dia akan melanggar aturan medan magnet. Gitu ya. Nah inilah yang kita sebut sebagai ikatan sigma. Nanti kita akan detail apa yang kita sebut sebagai ikatan sigma. Ada lagi ikatan pi, ada ikatan delta gitu ya. Tapi biasanya kita sampai ikatan pi saja. Nah ini tadi sama ya. Pendekatan yang kita gunakan dengan memprediksi saya mau balik lagi ke sini, ini apa ya? Nah, mungkin nanti bisa dibaca saja di sini ya. Ada superposition dari wave functions. Jadi kalau A ini adalah atom A dan atom B. Ya, jadi saya tadi langsung ke sini sih. Jadi balik dulu ke sini ya. Jadi kalau kita punya dua atom misalnya, atom hidrogen, masing-masing fungsi gelombang dari elektron yang ada di atom tersebut diekspresikan sebagai psi di sini, ya, psi. Chi di sini itu adalah orbitalnya. Ya, jadi untuk dua atom yang jaraknya jauh, maka fungsi gelombangnya bisa kita tuliskan seperti ini. Chi ini adalah fungsi dari orbital masing-masing dari atom tersebut. Tetapi kalau misalnya kedua atom tersebut jaraknya sangat dekat, membentuk suatu ikatan kimia, maka fungsi gelombangnya kita tidak bisa lagi mendefinisikan elektron itu punya atom A atau atom B kan gitu ya. Jadi makanya dielaborasikan fungsi gelombangnya menjadi seperti ini. Intinya sebenarnya itu saja definisi dari persamaan itu. Oke, nah ini yang sebenarnya mirip seperti radial distributions yang dilakukan oleh Schrödinger ya untuk memprediksi tadi posisi di mana elektron itu berada. Nah, kalau di sini ini namanya molecular potential energy curve. Sebenarnya pendekatannya hampir mirip dengan radial distributions tadi ya. Nah, jadi sumbu X-nya itu, sumbu Y-nya itu energi, ya, energi di sini. Kalau radial distribution kan ini psi square atau probabilitas ya di mana elektron itu bisa ditemui. Tetapi di sini bedanya ini sumbu Y-nya adalah energi dari elektron. Kemudian sumbu X-nya itu jarak antara dua inti, internuclear separations. Jadi kalau saya lambangkan misalnya ada dua atom hidrogen. Ini atom hidrogen yang satu ya, A gitu ya. Ini atom hidrogen B. Nah, yang disebut sebagai internuclear separations itu adalah ini, X, ini, jarak dari inti atom A ke inti atom B. Jadi kalau kita bayangin, kita start dari jauh dulu deh, dari sebelah sini. Bacanya itu dari sini ke sana. Ya. Oke, kalau X ini jauh sekali, ya, jarak dari atom A ke atom B ini sangat jauh, artinya tidak ada ikatan kimia ya antara atom H dan atom B. Maka energi dari elektron yang ada dalam ikatan ini pasti akan sama dengan 0 karena belum ada ikatan kimia kan. Nah, tetapi kalau kita bergerak semakin dekat, kita dekatkan elektron ini ya, pelan-pelan kita dekatin mereka berdua ini, atom A dan atom B ini. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, maka energinya mulai turun. Nah, penurunan energi ini akan mengindikasikan energinya itu semakin stabil. Ya, jadi kalau kalian baca kurva energi, semakin rendah energi itu artinya semakin stabil. Jadi semakin stabil, turun terus sampai di suatu titik paling bawah lembah. Ya, jadi kalau kita deketin terus atom Ha dan Hb ini,
hidrogen A dan hidrogen B ini energinya terus langsung turun sampai di satu titik di mana jarak antara HA dan HB ini energinya paling rendah. Kemudian kalau kita paksa lagi, kita deketin terus kedua atom ini, ya, nah, ini apa namanya, energinya akan secara eksponensial naik. Artinya kita sudah apa namanya mau numpukin, ya. Kalau dia semakin dekat, sudah dekat banget kan kita tabrakin kedua atom ini kan, kita tumpuk bersama, kita combine, maka energinya akan sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita melakukan sebenarnya reaksi inti. Jadi kita gabungin inti atom, maka pasti akan ada tolakan yang besar sekali kan. Dia pasti akan menolak gitu ya. Karena yang pertama muatannya juga sudah akan ada tabrakan gitu ya, muatan. Jadi ada elektron sini akan tabrakan dengan muatan sini. Inti atomnya juga sama. Inti atom di sini akan sangat tidak stabil sekali karena ada dekat dengan proton yang ada di atom B. Ya, jadi apa namanya? Seperti itu. Nah, jarak yang apa namanya di mana energinya paling rendah, itulah yang menjadi panjang ikatannya, yang paling ideal tadi ya. Jadi yang paling rendah energinya, jadi yang paling stabil. Nah, inilah yang kemudian bisa kita definisikan sebagai panjang ikatan. Nah, semakin dalam lembahnya ini, semakin rendah energinya, maka ini sebenarnya mengisyaratkan semakin kuat juga atom-atom tersebut terikat, gitu ya. Jadi artinya semakin kuat ikatannya ya semakin stabil dia molekulnya. Kemudian semakin cepat penurunannya ini, ya, semakin stiff gitu ya. Semakin cepat penurunan dari energi ini kan agak landai gitu ya. Tapi kalau dia turunnya drastis, set gitu, seperti ini, eksponensial, ini menunjukkan kekakuan dari ikatan tersebut, ya kaku atau tidak gitu ya. Karena begitu dia dekat langsung turun drastis. Kemudian kalau dideketin lagi dia langsung naik secara drastis. Jadi gitu. Oke. Nah, jadi itu apa namanya, bagaimana kita menjelaskan pembentukan ikatan menggunakan teori ikatan valensi. Jadi intinya adalah kita melihat elektron itu sebagai gelombang dan elektron itu berinteraksi dengan elektron lain, di mana elektron yang berinteraksi yang responsibel untuk pembentukan ikatan itu adalah elektron valensi. Makanya namanya teori ikatan valensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Pak. Iya. Maksudnya ikatan kaku itu gimana ya, Pak? Kaku itu tidak gampang bervibrasi. Tidak gampang bervibrasi. Jadi kaku kan ada ikatan yang fleksibel ya. Jadi kebayang nggak beda fleksibel dengan kaku? Kebayang. Nah, itulah ya, sama saja sebenarnya definisi ikatan kimia. Jadi kalau kamu punya kalau kamu ikat dua objek, misalnya kamu punya pensil gitu ya, kamu ikat dengan karet, itu fleksibel atau kaku? Fleksibel. Kalau satu lagi, kalau dua pensil itu kamu ikat dengan kawat besi, fleksibel atau kaku? Kaku, Pak. Nah, jadi bayangin seperti itu ya. Jadi kebayang ya apa bedanya? Kalau untuk senyawa yang berikatan kaku yang fleksibel itu contohnya yang kayak gimana ya, Pak? Contohnya ya apa ya? Saya harus lihat dulu ikatannya. Jadi tidak ada generalize ya. Jadi kaku di sini artinya vibrasinya. Jadi biasanya yang fleksibel itu ikatan-ikatan yang terjadi dalam bentuk ikatan pi. Jadi misalnya ikatan karbon-karbon. Tapi ini sebenarnya juga tidak bisa kita generalize ya. Jadi banyak sekali parameter kaku ini.
Karena memang teori ikatan valensi ini tidak sepenuhnya kita gunakan satu-satunya. Jadi sebenarnya yang ultimate bisa kita gunakan dengan kompresi itu ikatan orbital molekul ya. Nah, tetapi secara umum tadi itulah analogi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kaku di sini ya dia tidak gampang bervibrasi ya. Jadi kalau vibrasi itu kan kalau kita expose dia dengan energi misalnya radiasi infrared, dia akan bervibrasi gitu ya. Nah, kalau ini dia tidak gampang untuk bervibrasi. Gitu. Contohnya apa ya molekulnya ya? Saya tidak hafal satu persatu sih ikatan ini seperti apa gitu ya. Coba nanti saya cari contohnya ikatan yang kaku atau yang tidak seperti apa. Tetapi yang terpenting adalah kita tahu perbedaannya gitu ya. Kalau urusan contohnya nanti tinggal gampang cari aja molekul apa, tinggal kita identifikasi apakah ikatannya kaku atau tidak gitu. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Jelas? Oke. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut sebagai hibridisasi ya dari teori teori ikatan valensi ini. Jadi mungkin ini teman-teman sudah familiar juga ya dengan hibridisasi ini. Sebenarnya bagian sulitnya kita sudah tadi diskusikan di awal. Nah ya, jadi once teman-teman sudah paham bagaimana ikatan itu terbentuk, hibridisasi ini sebenarnya lebih gampang. Ya, jadi saya tidak akan spend banyak waktu di sini dan saya akan coba selesaikan, mudah-mudahan kita bisa selesai. Atau waktunya mungkin sekitar ya setengah jam lagi lah gitu ya. Nah, jadi mungkin detailnya mungkin teman-teman bisa baca saja di buku ya, buku teks. Tapi intinya mungkin secara umum ini lebih ke cocokologi sih. Kalau secara kasarnya ya, orbital hibridisasi ini sebenarnya kita maksain teori ikatan valensi ini atau valence bond teori ini untuk mencocokkan fenomena yang ada di alam. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia pendekatannya terbalik. Jadi seharusnya teori itu yang menjelaskan fenomena kan gitu ya. Nah, ini tidak. Kalau dalam hibridisasi ini fenomena yang teori yang ngikutin fenomena. Harusnya kan fenomena itu bisa dijelaskan dengan teori kan gitu ya. Teori itu bersifat general umum. Tetapi di sini dia dicocokin gitu. Teorinya dicocokin gitu. Dipaksa untuk cocok dengan fenomena yang ada. Kenapa? Karena salah satunya mungkin teman-teman sudah familiar dengan hibridisasi ini. Contohnya yang di CH4 organik. Ya, di kimia organik itu kan kita kenal hibridisasi SP2, SP3 gitu ya. Jadi secara umum hibridisasi ini orbital untuk mengakomodasi interaksi dari elektron valensi dari suatu molekul. Jadi kita punya molekul nih. Misalnya CH4 seperti ini. Oke. Nah, salah deh, saya gambarnya yang 3 dimensi deh. Tetrahedral kan bentuknya kita tahu dari Vesper tetrahedral ya. Ini di belakang. Sorry salah. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi CH4 tetrahedral. Ini yang ke depan, ini yang ke arah belakang
sana ya, putus-putus. Hidrogen, 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 hidrogen. Itu ya, saya hampat. Nah, kalau kita lihat dari elektron valens, konfigurasi elektronik dari karbon, ini ada di sini enggak ya? Nah, ini beryllium. PCl5, sp3. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronik dari atom karbon, dia 2s dan 2p ya, 3 orbital 2p. Sedangkan faktanya di alam ikatan masing-masing karbon dengan hidrogen ini equal, sama. Dari mana kita tahu? Panjang ikatannya semua sama, sudutnya sama. Artinya energi dari karbon, ikatan karbon dan hidrogen masing-masing di metana ini, di CH4 ini sama. Ini ya, yang tadi mana? Nah, di sini. Sama, equal. Padahal konfigurasi elektronik dari karbon itu adalah 2s, 2p, 2 gitu ya. Nah, ini tidak equal. Jadi ada orbital S yang energinya jauh lebih rendah dibandingkan orbital P. Nah, makanya kalau berdasarkan teori ikatan valensi, ini pasti fungsi gelombangnya berbeda karena bilangan kuantumnya sudah berbeda gitu kan ya. Ya, psi-nya sudah berbeda. Pasti ini akan menghasilkan ikatan yang tipikal ikatan yang berbeda. Tetapi karena di alam faktanya bahwa ikatan ini seragam, maka teori ikatan valensi ini dicocokin gitu ya. Dicocokologi gitu ya dengan pendekatan bahwa orbital S ini berhibrid. Ya, berhibrid itu artinya bergabung gitu ya dengan orbital P membentuk orbital baru ya, mix ya, membentuk orbital baru sehingga energinya menjadi sama. Nah, itulah kenapa kita di anorganik gitu ya menganggap teori hibridisasi ini ya, yang merupakan bagian dari teori valensi ini maksain karena dia tidak bisa menjelaskan fenomena itu. Jadi, teori ikatan valensi nggak bisa menjelaskan fenomena di beberapa molekul ikatannya itu sama gitu ya, equal, setara, panjang ikatannya sama, sudutnya sama, energinya artinya berarti sama gitu ya secara umum. Berarti interaksi antara atom elektron yang ada di atom karbon dan elektron yang ada di atom hidrogen yang ini harus sama dengan yang ini. Padahal kalau kita lihat dia ada 4 tipe ikatannya di sini. Dan kalau kita lihat konfigurasi elektronik dari karbon, elektron terluarnya hanya 2. Sedangkan ikatannya ada 4. Berarti kan elektron yang ada di orbital S ini juga sebenarnya terlibat dalam pembentukan ikatan. Tapi kalau dia terlibat, energinya akan berbeda karena tipikal orbitalnya berbeda. Yang satu orbital S, yang satu orbital P. Harusnya ya kalau mau stick dengan teori ikatan valensi, maka atom senyawa metana itu mungkin ada 2 ikatan yang sama seperti ini ya, yang merupakan hasil dari interaksi ikatan karbon, elektron yang ada di ikatan elektron yang ada di atom hidrogen dengan karbon 2p gitu ya. 2 lagi mungkin lebih panjang begini ikatannya. Ya, saya bikin lebay deh, panjang banget gitu. Karena dia berinteraksi dengan atom yang jauh ada di dalam inti. Jadi dengan 2p ini dengan 2s gitu ya. Elektron yang ada di hidrogen sih tetap di 1s gitu ya, karena dia cuma punya 1 elektron kan gitu ya. Nah, problemnya kan seperti ini. Ini kalau kita mau stick dengan teori ikatan valensi, maka akan ada
diskrepensi atau perbedaan gitu ya antara dua elektron, dua ikatan ini dengan dua ikatan ini. Tetapi nyatanya di alam semua tangan dari karbon itu kan sama panjangnya. Artinya energinya juga sama. Makanya untuk mengakomodasi itu teori ikatan valensi ini dicocokin, cocokologi, dengan membuat konsep apa yang disebut dengan hibridisasi, di mana orbitalnya ini bergabung sehingga membuat orbital baru yang energinya sama. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hibridisasi ini. Nah, jadi ini ada beberapa sifat-sifat dari orbital yang berhibrid ya. Jadi dibikin SOP-nya gitu biar cocok gitu. Dibikin teorinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Jadi jumlah orbital itu sama dengan jumlah orbital yang bermix gitu ya. Kemudian tipe hibridnya itu merupakan gabungan dari bisa merupakan gabungan dari berbagai tipe. Nah, bentuk dan orientasinya harus ini mengakomodasi gitu ya overlap dari atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, ini contoh hibridisasi yang pertama ya, yang pertama. Jadi satu SP, hibridisasi SP namanya. Jadi satu orbital S dengan satu orbital P. Ya. Nah, ini contoh molekulnya BeCl2 karena BeCl2 itu bentuknya linear. Jadi ini orbital awalnya, orbital 2P seperti ini bentuknya, orbital 2S kita tahu dia bulat. Kemudian dia mix, bergabung menjadi orbital baru hibrid dan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi gambarannya seperti ini. Ini penggambaran dari tingkat energinya. Ya, 2S tentunya energinya jauh lebih rendah. Ini biasanya energi ya. Tingkat energi. Jadi N2S pasti akan lebih rendah. Nah, dia bergabung dengan satu orbital 2P. Nah, energi dari orbital baru, hasil atau orbital hibrid, hasil dari penggabungan orbital 2S dan 2P ini berada di tengah-tengah energinya ya, antara 2S dan 2P. Jadi tidak 2P ini tidak turun ke bawah ke tingkat energi 2S, ataupun 2S ini naik ke tingkat energi 2P, tetapi dua-duanya ketemu di tengah gitu ya, in terms of energy. Jadi seperti itu. Jadi ini box diagramnya bisa dilihat. Nah, ini untuk yang SP2, jadi artinya satu orbital S berinteraksi dengan dua orbital P. Jadi namanya ini mengisyaratkan berapa banyak, mengisyaratkan orbital apa saja yang bergabung dan berapa banyaknya gitu ya. Jadi SP2 artinya orbital yang bergabung orbital S dan orbital P, kemudian jumlahnya S-nya itu 1, P-nya 2. Ini contoh molekulnya BF3 sama seperti tadi ya. Dan posisi posisi energi dari orbital hibrid yang bergabung itu di tengah-tengah sama seperti tadi. Nah, ini bentuknya trigonal planar. Dan untuk CH4 tetrahedral bisa dilihat sendiri. Jadi untuk SP3 yang lain gitu ya, di mana salah satunya ini pasangan sudah berpasangan. Ya, jadi seperti itu. Contohnya yang SP3 tetapi dia ada pasangan elektron bebas, ini NH3. SP3 ada dua pasang elektron bebas, contohnya air. Ya, ini bentuk molekulnya seperti ini. Nah, ini untuk yang sudah ikut keterlibatan orbital D. Nah, notice bahwa dia sudah mencakup bentuk geometrinya. Ya. Jadi hibridisasi ini tidak seperti teori yang klasik, teori Vesper, kan tidak bisa mendefinisikan oktet, ya, deviasi dari oktet. Kan kemarin waktu kita membahas Vesper, kemudian Lewis itu PCl5 ya, yang terdeviasi dari oktet itu dia perlu
aturan khusus. Kalau di sini tidak, dia sudah bisa mendefinisikan. Nah, jadi kalau misalnya ikatannya itu ikatan kimianya itu lebih dari oktet, maka kita bisa memahami karena ada orbital D yang ikut dalam hibridisasi. Nah, makanya dia membentuk orbitalnya menjadi bisa banyak karena dia bisa berhibrid gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya contohnya PCl5 itu kenapa dia tangannya P itu bisa 5 gitu ya, lebih banyak lebih dari oktet karena orbitalnya berhibrid menjadi orbital baru yang namanya sp3d. Jadi ada satu orbital S, 3 orbital P, dan 1 orbital D. Jadi di sini dengan teori kuantum ini kita sudah bisa menjelaskan alasan kenapanya. Itu kalau di teori klasik, di Lewis dan Vespers kan kita nggak bisa ngejelasin kenapa dia lebih dari oktet, kan nggak bisa, nggak ada gitu. Nah dengan yang di sini kita bisa. Nah ini kalau lebih komprehensif lagi SF6 misalnya, dia ada 6 orbital hibrid, yaitu berasal dari 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D. Seperti itu. Nah ini summary-nya ya, bisa dilihat sendiri. Nah ini ada beberapa contoh soal, ya mungkin bisa dicoba dipelajari sendiri. Bagaimana kita bisa membuat menjustifikasi Lewis structure-nya dan hibridnya. Nah ini hibridnya. Ini SF6 gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah ini adalah oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke keterbatasan dari ini. Jelas? Oke, kalau jelas, nah sama seperti teori-teori yang lain, teori hibridisasi ini ada kekurangannya juga ya, karena memang dia cocokologi tadi. Jadi dia tidak selalu konsisten dengan apa yang ada di real life-nya, jadi molecular shape-nya. Karena yang dia lihat hanya orbital itu bergabung, tetapi dia tidak memperhitungkan ukuran dari atomnya itu sendiri. Sedangkan untuk sudut dari ikatan misalnya, panjang ikatan itu juga dipengaruhi oleh ukuran. Jadi kalau kita bayangin ukuran bola basket dengan bola pingpong ya, kalau menggunakan analogi itu, jadi atom yang besar itu pasti akan take out space yang juga besar gitu. Maka sudut ikatan yang dihasilkan pun juga akan berbeda gitu ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari teori hibridisasi atau model hibridisasi. Kemudian sebenarnya d orbital juga karena sifatnya yang cukup berbeda, itu sebenarnya dia tidak mungkin secara kuantum orbital S dan P itu masih bisa kita terima hibridisasinya dari sisi energinya. Tapi orbital D itu energinya sudah terlalu jauh di atas. Jadi sebenarnya orbital S itu agak impossible gitu bisa berinteraksi dengan orbital D karena energinya sudah terlalu jauh. Nanti kita akan lihat sebenarnya di orbital molekul ya, di teori orbital molekul bahwa tidak semua orbital itu bisa berinteraksi, tidak semua elektron itu bisa berinteraksi dengan yang lain. Dia punya strata sosial juga gitu sama kayak kita. Jadi nggak mungkin ya let's say lah, kita kan kalau di UI saya selalu make fun of anak MIPA gitu. Saya juga anak MIPA sebenarnya. Jadi anak MIPA biasanya dia pacarannya juga sama anak MIPA. Paling banter anak anak teknik gitu ya. Kalau di
strata sosial di UI itu kan MIPA ini ya FIK gitu pacarannya gitu ya. Elektron ini masih satu frekuensi. Gitu. Jarang hanya ada beberapa orang itu anak MIPA yang bisa pacaran ya anak FEB gitu, atau anak FK gitu ya. Jadi atau anak psikologi gitu ya. Jadi strata sosial sama dengan elektron, energinya terlalu jauh. Orbital S ini terlalu di bawah sekali, terlalu rendah energinya dengan orbital D. Jadi seperti itu. Nah ini hanya tipe-tipe ikatan kovalen, bisa dibaca sendiri saja ya. Jadi ada yang tersebut sebagai ikatan sigma. Ini dari orientasi ikatannya ya, bagaimana dia terbentuk. Ikatan pi sudah juga dipelajari di kesempatan-kesempatan atau di mata kuliah selanjutnya. Jadi bisa di refresh saja. Ini yang kita sebut sebagai ikatan sigma ya, dia orientasinya. Ini ikatan pi. Kalau pi ini dia overlapnya tidak optimal gitu ya, tidak seperti ikatan sigma. Oke. Nah, tentunya energinya jauh lebih rendah. Electron density dan ini contoh soalnya sama. Nah itu aja sih sebenarnya. Nah, sisanya contoh-contoh soal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah terkait dengan teori ikatan valensi dan hibridisasi ini? Ada yang jelas? Berarti nggak ada yang jelas semuanya. Sejauh ini jelas. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Ya, jadi mungkin saya stop di sini saja. Kita lanjutkan materinya dengan teori ikatan ikatan orbital molekul ya, teori orbital molekul. Nah, teori orbital molekul ini yang betul-betul menjadi pegangan kita dan kita bisa memahami dengan betul bagaimana ikatannya itu terbentuk. Kemudian dengan itu kita bisa memprediksi reaktivitas kestabilannya dan lain sebagainya. Nah, jadi disitulah inti dari namanya kan juga struktur reaktivitas dan gitu ya. Jadi hubungan antara struktur dan reaktivitas. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana ikatan itu terbentuk. Dengan teori itu juga kita bisa memprediksi kestabilannya seperti apa, reaktivitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Jadi saya stop di sini saja. Lagi-lagi saya ingatkan tetap baca bukunya ya. Jadi untuk lebih pemahaman lebih mendalam karena ya di kelas kita tadi ya cuma sekilas-sekilas saja. Cuma yang fundamental intinya yang pertama waktu itu yang harus kita pahami bersama juga tadi yang di bagian-bagian awal. Jadi pemahaman teman-teman tentang dualisme partikel gelombang itu sangat penting untuk memahami gitu bagaimana sih elektron itu bisa berinteraksi di dalam teori ikatan valensi. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Kenapa? Maaf Pak, saya ingin bertanya di luar dari materi. Untuk website-nya masih belum bisa diakses Pak, passwordnya salah. Yang emang belum saya upload. Oh iya. Soalnya banyak yang nanyain. Iya, belum saya upload memang. Jadi memang belum saya update. Jadi insya Allah hari ini agak lumayan sibuk dari kemarin, jadi kelupaan terus. Oke, nanti hari ini akan saya coba upload karena sudah selesai juga PPT. Oke, ada lagi yang lain? Tapi bukunya semua punya nggak? Ketemu nggak bukunya? Udah punya sih Pak, kalau saya nggak tahu yang lain gimana. Oke, jadi ya kalian kan punya jaringan juga ya. Jadi kalau punya di-share aja ke teman-teman yang lain. Jadi yang penting sih bukunya. PPT itu nggak terlalu penting lah kalau menurut saya. Yang penting kalian baca bukunya. Jadi jangan belajar di PPT-nya. Malahan salah kebalik kalau belajar di PPT bukunya nggak dibaca. Gitu ya. Oke, jadi itu saja pesan saya. Tapi anyway saya akan upload juga ya. No problem hari ini insya Allah. Oke. Nah kalau gitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya
pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. banyak.